Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirobbil alamin, masih bisa sharing video lagi. Ini aku baru aja pulang dari warung ya teman-teman. Bingung mau belanja apa karena adanya itu lagi, apalagi di warung deket aku, ya Allah, itu tuh udah kayak yang sedikit terus macemnya itu lagi, jadi ya udah mau nggak mau aku tetap beli aja, nggak apa-apa. Aku beli kacang itu 3 iket gitu, 1 iketnya 1000-an. Nah, ketemu lagi deh sama tempe, ya kan. Ini tempe seperti biasa, satu papannya itu harga 2000, terus aku beli 2. Nah, ini aku tahu aku beli 2000, itu isinya 3. Ini mau langsung aku rendam aja di air, jadi kayak buat dicuci ulang gitulah. Tapi berhubung ini masaknya juga nanti, jadi aku rendam dulu aja pakai air. Aku juga beli ikan krese. Ini ikan krese harganya 8.000, isi 3 ya teman-teman. Lumayan lah, agak gede-gede. Jadi total belanjaan aku barusan itu untuk belanja ini semua 17.000 rupiah. Lumayan ya, masih ada sisa 3.000, aku tabung aja. Oke, jadi pagi ini aku cuma mau ngolah tempenya doang ya. Ini tempenya mau aku bikin tempe kecap. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau tiap hari tempe lagi, karena emang kayak gimana ya, hidup tempe. Karena kalau suami itu udahlah nggak usah repot-repot, udah tempe pakai nasi aja udah jadi gitu ya. Pokoknya nggak usah daging-dagingan, nggak usah ayam-ayaman, tempe aja udah jadi gitu. Jadi ya udah nih, mohon maaf aku pagi ini mau bikin tempe orek yang gampang aja lah ya. Pokoknya yang udah pasti disukai sama anak-anak, nggak usah macem-macem. Pokoknya tempe orek, tempe kecap, tempe tepung itu udah nggak bakalan bisa ngelawan godaannya. Ini tempe yang udah diiris-iris, lanjut aku goreng. Ini aku gorengnya 2 kali ya, karena nggak muat. Terus sambil nunggu tempenya matang, ini aku sambil nyiapin bumbunya. Aku pakai bumbu dasar ya, bawang putih, bawang merah. Ini bawang merahnya aku pakai bawang India karena masih ada, nggak habis-habis, jadi ya udah pakai yang ini dulu. Kalau untuk bawang India ini kan untuk tumis-tumisan masih nggak apa-apa ya, meskipun nggak terlalu wangi, tapi ya udah kita manfaatkan aja yang ada di rumah. Terus aku juga pakai cabai. Ini cabenya pakai cabai rawit 1 biji, cabai besarnya juga 1 biji, tapi itu bagian atasnya tadi agak kayak busuk gitu, jadi aku potong, buang yang busuknya, pakai yang masih bagus. Ini tempenya udah matang, aku nggak terlalu garing ya, pokoknya ya kira-kira masih empuk gitulah, karena kalau terlalu garing tuh anak-anak nggak suka keras gitu kan. Jadi ya udah, ini masih agak empuk gitu. Terus lanjut aku goreng yang kloter kedua. Terus sama ini aku juga mau ngisi ulang totole teman-teman. Jadi aku kan penyedapnya itu biasanya pakai totole yang jamur ya, karena yang ayam itu kehabisan mulu, nggak ada gitu loh. Pas di supermarketnya ada, tapi yang gede kayaknya sekilo lah. Allah, siapa yang mau pakai sekilo gitu ya. Jadi ya udah, ini sebetulnya beli yang bulan kemarin kayaknya deh, karena masih ada tapi aku beli lagi, jadi ya udah ada di rumah. Terus bulan ini aku belum belanja bulanan teman-teman, karena katanya ibu itu mau belanjanya
hari Selasa, jadi ini masih belum belanja bulanan. Teman-teman gimana nih, udah pada belanja bulanan belum? Atau teman-teman malah di tim yang memang nggak ada planning belanja bulanannya? Gak apa-apa, yang penting bisa tetap belanja, dapurnya tetap bisa ngebul dan tetap bisa makan ya. Karena aku sebetulnya juga dulunya nggak rutin belanja bulanan karena diajak sama ibu aja, jadi ikut deh belanja bulanan. Lanjut, aku mau numis bawang merahnya. Barusan di tungku sebelah ada panci isinya air, jadi Mas Dio itu mau mandi pakai air hangat teman-teman karena badannya lagi kurang enak. Kemarin itu dicek suhu tubuhnya itu 37,6, jadi makanya pagi ini dia kepengen mandi pakai air hangat. Dan itu lihat aja dia iseng dong, kan pancinya masih panas, kompornya masih panas ya, dia tetes-tetesin tuh kan jadi kayak ngebus gitu kan, bus gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah lah, mudah-mudahan dia nggak apa-apa ya, karena kan lagi ujian kenaikan kelas teman-teman. Mohon doanya semoga baik-baik aja. Tapi dia badannya hangat juga tetap aja masih oke gitu ya staminanya. Dan ini aku karena sambil bolak-balik agak gosong bawang merahnya, nggak apa-apa, tapi ini nggak pahit karena emang agak gimana ya, bawang yang ini bawang India gitu, maksudnya dia kelamaan agak gosong, kalau nggak lama kayak nggak mateng-mateng ya Allah. Jadi nggak apa-apa lah. Terus lanjut mau aku kasih garam, aduk-aduk sebentar. Lanjut aku masukin tempe yang tadi udah digoreng, diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Terus aku tambahin sama kaldu jamur ya. Ini tumben-tumbenan, aku biasanya kalau bikin tempe kecap itu kecapnya duluan yang dimasukin bareng sama bumbu, baru dimasukin tempenya. Tapi entah kenapa di video kali ini aku mikirin apa nggak tahu, jadi sampai kelupaan buat naruh kecapnya, makanya kecapnya aku taruh di akhir. Udah, alhamdulillah, jadi sarapan keluarga kami pagi ini pakainya tempe kecap ini ya teman-teman. Lanjut, ini sekitar jam setengah 10-an aku mau bikin untuk bumbu ikannya. Jadi bumbu racik aku udah habis, makanya ini mau ngeracik sendiri. Aku pakai ketumbar, kunyit, bawang putih, dan garam aja. Ini diulek sampai halus. Ini aku tadi udah bersihin ikan juga ya teman-teman, nggak aku video karena ribet. Ini aku belahnya, dibelah kayak begini biar kayak ikan asin gitu ya. Terus ini aku balurin bumbu yang barusan aku ulek. Terus ini diratain semuanya. Ini aku nggak pakai banyak-banyak kunyit dan juga ketumbar ya, karena anak-anak itu nggak terlalu suka baunya. Jadi makanya aku pakai sedikit aja. Ini mau aku bikin dendeng ikan gitu ya, kayak ikan asin yang dibikin dendeng lah gitu. Di sini biasanya ada sih yang jual, cuma kali ini aku kepengen bikin sendiri biar gimana ya, biar ribet aja sih, karena kalau bikin sendiri kan lebih ribet gitu ya, jadi ada kerjaan akunya. Oke, ini lanjut mau aku jemur teman-teman. Aku jemur di luar. Hari ini cuacanya lumayan panas banget, jadi mudah-mudahan bisa kering. Ini aku juga sambil nyangin kacang panjangnya biar nanti masaknya lebih cepet ya. Ini mau aku potong-potong begini aja, nggak usah pakai talenan karena begini lebih cepet gitu ya. Set nggak dipotekin satu-satu juga karena memang biar lebih cepet. Terus aku kan masih punya sisa wortel di kulkas, jadi mau aku tambahin juga biar warnanya lebih cantik. Karena ini kacang mau aku tumis, aku pakai wortelnya 1 biji aja ya, jadi sisanya bisa untuk besok-besok. Untuk bumbu tumisan kacangnya ini aku agak lengkap hari ini teman-teman, ada lengkuas sama daun salam juga. Karena memang lagi banyak perbumbuan aku, jadi aku pakein. Biasanya sih cuma bawang putih, bawang merah, cabai aja ya.
Dan ini ternyata padahal laosnya itu udah kering dan sedikit, tapi di lidahnya Dek Royan itu nggak cocok teman-teman. Jadi makanya besok-besok kayaknya aku kalau mau bikin tumisan-tumisan itu nggak usah lah pakai laos-laosan gitu ya, karena Dek Royan malah jadi nggak makan sayurnya. Baru nyobain terus dia udah bilang, "Bun, nggak enak." Ya sudah lah, padahal biasanya dia yang paling pinter berkata-kata muji masakan bundanya. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, karena anak-anak kan nggak bisa bohong gitu ya. Terus dengan adek Royan jujur bilang kayak gitu, aku juga jadi tahu kan kalau dia nggak suka rasa laos yang terlalu pekat di sayur begini. Udah, ini lanjut aku tumis bumbunya sampai dimasukin juga sama daun salamnya. Kalau udah, ini aku tambahin gula juga sedikit, terus habis itu aku masukin dulu wortelnya. Terus aku tambahin air. Ini aku ngasih airnya agak banyak ya, biar kumplang-kumplang gitulah, ya biar ada kuahnya sih. Terus kalau udah masuk, ini kan aku tambahin air lagi ya. Habis itu aku masukin kacang yang tadi udah dipotong-potong. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Aku kasih juga sama saus tiram. Diaduk-aduk aja, terus habis itu dibiarin sampai dia melunak gitu ya. Terus aku sambil nyiapin yang lainnya. Ini aku mau bikin tahu cross. Ini tahu yang tadi pagi aku rendam, aku tirisin, terus mau aku potong-potong. Ini aku motongnya kecil-kecil kayak begini ya. Jadi dipotong dulu jadi 3, terus dipotong jadi 2. Ya pokoknya dipotong kayak gini lah, kecil-kecil, biar kelihatannya banyak, terus biar crispy-nya juga lebih lama. Untuk bikin tahu cross, di sini aku pakai tepung beras ya teman-teman. Ini aku pakainya merek Cross Brand, pokoknya yang ada di rumah. Dan ini tahu yang udah dipotong-potong tadi, tinggal langsung aja ditaruh di tepungnya ini, terus habis itu dikocok-kocok kayak biar tahunya itu terbalur sempurna sama tepung berasnya. Ini tepung berasnya nggak aku kasih bumbu apa-apa, soalnya nanti bakalan aku bikin kayak tahu uyah gitu loh teman-teman. Jadi ini polosan gitu ya untuk tepungnya. Terus aku ini juga sambil manasin air ya, karena kalau minyak, ya Allah, belibet mulu sambil manasin minyak maksudnya, karena kalau misalnya nggak sambil dipanasin, ini kalau didiemin begini tahunya dia nanti bakalan nempel-nempel lagi. Soalnya tahu di tempat aku tuh nggak kayak tahu Cina gitu loh, dia lembek terus kayak banyak mengandung airnya. Apalagi tadi emang aku rendam air juga kan, jadi kalau habis diayak-ayak begini dia harus langsung dimasukin ke minyak yang udah panas, karena kalau didiamkan dia bakalan nempel satu sama lain gitu. Ini sesekali aku juga sambil ngaduk-ngaduk sayurnya ya, biar matangnya merata. Terus habis itu aku lanjut motongin tahu lagi sisanya, karena ini aku gorengnya 2 kali ya teman-teman. Kalau nggak dibikin 2 kali goreng nggak cukup penggorengannya. Cukup sih sebetulnya, cuma minyaknya aja kalau dilangsungin tuh minyaknya harus banyak. Jadi makanya ini aku bikin 2 kali goreng. Terus ini alhamdulillah untuk sayur kacangnya udah cukup matang ya, jadi aku matikan aja kompornya. Balik lagi deh ke tahu. Gini ya, kalau mama masak harus bisa balik sana, balik sini, balik sana. Jadi udah terbiasa sama waktunya, udah timingnya bener gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang kalau kebablasan gosong sih. Dan ini tahu yang sesi pertama sudah matang, lanjut aku angkat. Terus habis itu aku juga sambil gosrek-gosrek tahu yang kedua. Gosrek-gosrek apaan tuh? Maksudnya ditepungin gitu ya. Jadi udah langsung, pokoknya habis dibalur sama tepung langsung digoreng. Nggak bisa didiamkan soalnya, karena kalau didiamkan dia makin lengket satu sama lain. Ya kali perangko. Oke, sambil nunggu tahu sesi kedua matang, ini aku mau nyiapin untuk bumbu uyahnya. Uyah itu garam ya teman-teman, jadi dibumbuin garam gitu. Nah ini aku masih punya
kucai, yang kemarin aku bilang kucai ternyata aku salah teman-teman. Ya maksudnya orang sini sih bilangnya kucai ya, tapi di tempat teman-teman itu kucai bukan ini gitu ya, ini dibilangnya bawang merah. Oke, aku ikutin teman-teman, ini bawang merah dah ya, cuma muda gitu. Tapi berhubung orang-orang di sini kemarin bilangnya kucai, jadi aku ikut-ikutan ngomong kucai. Mohon maaf ya. Setelah aku googling gitu, ternyata yang namanya kucai itu ya mirip kayak begini, cuma dia bagian bonggol bawahnya itu dia nggak gendut gitu ya, terus warnanya putih. Jadi kalau aku kemarin salah, mohon maaf teman-teman. Jadi untuk bumbunya ini aku pakai bawang merah yang ada buntutnya. Bawang merah kucai gitulah, nggak tahu, sebut aja lah gini, nggak tahu, pokoknya bilang aja bawang merah yang ada daunnya. Terus aku juga pakai bawang putih, jadi ini aku cincang-cincang setipis mungkin gitu ya, biar nanti bisa makin merata sama si tahunya. Aku juga pakai cabai rawitnya aku pakai 5 biji ini. Dan untuk cabai rawitnya ini berasa kayak nggak pedes ya teman-teman, soalnya adek Royan bilang nggak pedes karena dia nggak dikasih air mungkin ya, jadi pedesnya nggak nyebar gitu. Jadi ya udah, pokoknya ini enak banget, dijadikan lauk enak, dimakan, dicemilin juga enak. Ini minyaknya aku minta sedikit dari penggorengan yang lagi goreng tahu ya, biar cepet gitu panasnya, jadi nggak nunggu lama-lama. Ini langsung aku tumis bumbunya, semuanya aku jadikan satu aja, nggak usah satu per satu, pokoknya langsung aja dicemplungin. Terus ini dimasak sampai mateng, aku tambahin garam dan juga penyedap rasa pastinya ya. Aku pakai totole yang kaldu jamur. Ini kalau nggak ada kucai bisa diganti pakai daun bawang ya. Dan ini kalau udah matang, lanjut aku matikan kompornya, terus masukin tahu yang tadi udah digoreng. Dan ini tahu yang lagi digoreng juga udah matang ya, jadi aku satuin juga bareng tahu yang barusan aku masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk aja ini sampai semuanya tercampur rata. Oke, alhamdulillah menu untuk siang ini udah jadi. Ini ada tahu keres, cabai garam, sama sayur kacang dan juga wortel. Udah teman-teman, kayak gini aja. Terus ini aku lanjut sekitar jam 3-an, aku mau ngangkat ikan asinnya. Karena ternyata tiba-tiba mendung teman-teman, dan takutnya nanti malah kehujanan. Ya sampai malam nggak hujan juga sih, cuma karena tadi mendung gitu ya, jadi langsung aja aku angkat. Dan ini belum kering banget tapi nggak apa-apa, jadi kayak malam kalau bahasa Jawa di Cilacap tuh malam. Mungkin kalau misalnya di Bekasi dulu bilangnya demek, kalau di Jawa Timur sini bilangnya mamel atau mamel sih. Jadi emang belum kering banget ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti bakalan aku goreng untuk makan malam teman-teman. Jadi untuk makan malamnya ini ada ikan sama sayur yang tadi siang. Oke, sampai sini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.